ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, semoga sehat, semangat serta sukses selalu ya teman-teman sekalian. Teman-teman, kali ini kita akan angkat yakni fenomena tengah-tengah kaum muslimin dengan maraknya kajian-kajian salaf, atau sebagian orang menyebutnya dengan salafi, atau juga ada yang menyebutnya dengan wahabi. Dan tidak sedikit juga mengatakan bahwa ini sebuah aliran. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Yang mana dakwah ini sangat-sangat berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, dari Sabang sampai Merauke, dari usia tua sampai usia muda, remaja, bahkan juga pondok-pondok pesantren mulai merebak bak jamur di musim hujan, sampai-sampai juga rumah Quran ataupun rumah tafid pun bermunculan dengan segar. Nah, teman-teman sekalian, menjadi pertanyaan sebagian kaum muslimin tentang apa itu salafi, atau ada juga yang menyebutnya salafi wahabi. Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian, supaya kita bisa berimbang mendapatkan informasi, yang mana sebagian kaum muslimin mendapatkan informasi ketika disebutkan dengan kata-kata salafi, wahabi, maka yang muncul adalah sebuah momok, sepertinya adalah suatu aliran yang sepertinya menakut-nakuti, sepertinya aliran yang mencekam gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada penjelasan yang cukup singkat tapi jelas dan mudah dipahami yang disampaikan oleh seorang ustadz, yang sebagian kaum muslimin mereka menyebutnya dengan ustadz salafi. Tetapi bagaimanakah sesungguhnya penjelasan beliau yang beliau sampaikan, yakni Ustadz Khalid Basalamah hafizallahu ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, kita saksikan, kita simak, dan menjadikan referensi kita agar kita berimbang ketika mendapatkan informasi-informasi, sehingga bisa lebih bijaksana dan tidak mudah untuk terprovokasi. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah, karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan, yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan? Haji dan umroh mereka, ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, nggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, itu kan, itu secara pribadi, pilihan, opsi, tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya.
Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Ya teman-teman sekalian, sudah sangat jelas sekali bahwa salafi, dakwah salafi ataupun kajian-kajian yang salafi itu ternyata bukan suatu aliran, bukan suatu kelompok, tapi sebutan lain dari pemahaman, yakni pemahaman mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi. Pemahaman dalam memahami agama Islam ini mengikuti pemahaman para sahabat, karena sahabat itulah yang tahu persis ayat demi ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan. Para sahabatlah yang menerjemahkan di bawah bimbingan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan lagi kepada para tabiin, yakni putra-putra ataupun generasi setelahnya. Sehingga ini adalah bukan suatu aliran, bukan suatu kelompok ataupun suatu harokah, namun salaf itu adalah para sahabat, para pendahulu, ya. Seperti itu, sehingga kita mengikuti para sahabat di dalam memahami dan di dalam mempraktekkan agama ini, dan tentu saja para sahabat dan orang-orang setelahnya yang mengikuti para sahabat secara keseluruhan. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan oh iya teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan kita doakan semoga teman-teman semua, kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke tanah suci, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah لا